Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Inilah dia, Oppo A96, HP paling ultimate dari seri A Oppo di Indonesia. HP ini disebut sebagai penerus dari A95 yang sebenarnya belum lama-lama banget ya rilis di tahun 2021 yang lalu. Tapi HP ini membawa upgrade yang harus kalian perhatikan. Apakah pembeli A95 perlu menyesal? Ya harganya beda sih, jadi seharusnya enggak. Semua tergantung dari bagaimana cara kamu memandang hidup. Apa tuh maksudnya? Bersama saya Bagus, inilah review dari Oppo A96. Seperti biasa, kita mulai dari unboxing. Dalam kotaknya itu, kita bisa temukan surat-surat berharga, casing bening, SIM ejector, 1 unit Oppo A96, charger 33 watt SuperVOOC, dan kabel USB-A to USB-C. Secara desain, sekali lagi, ini adalah bahan jualannya Oppo memang. A96 menggunakan lapisan Oppo Glow yang sebelumnya ada di Reno series. Lapisan Oppo Glow ini sebenarnya adalah lapisan matte yang ada di panel belakangnya yang tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari dan tahan terhadap goresan dalam level tertentu, kayak bahan celana gitu misalkan. Lapisan ini tetap terlihat glowing meskipun bukan glossy. Varian warna hitam yang saya pegang ini masih kasih kesan yang elegan dan maskulin. Varian warna lain yaitu pearl pink juga cakep sebenarnya, tapi saya pribadi lebih suka dengan yang warna hitam. Lapisan belakang ini memang pada akhirnya akan tertutup oleh casing, terutama buat yang punya trauma tersendiri karena pernah tidak menggunakan casing pada HP dan suatu ketika HP itu jatuh ke lantai. Tapi lapisan Oppo Glow ini berlanjut di tonjolan kameranya yang biasanya sih jarang ada casing yang menutupi bagian ini. Jadi tetap bisa merasakan lah sekali-kali halusnya lapisan Oppo Glow di Oppo A96 ini. Oke. Oppo A96 ini nggak cuma jualan desain aja kok. Satu hal yang paling menarik dari Oppo A96 ini adalah pengalaman entertainment yang menyenangkan. Kalau mencapai tahap yang menyenangkan ini, Oppo A96 ini memiliki formula yang merupakan perpaduan antara speaker ganda dan layar yang gede. Seingat saya, terakhir Oppo kasih speaker ganda itu di seri A ada di A53 dan A33, yang dimana sudah HP ya 1-2 tahun yang lalu lah ya. Iya, memang hal ini bukan yang istimewa-istimewa amat sih, karena banyak HP di kelasnya yang sudah memiliki sistem dual speaker. Tapi setidaknya kita apresiasi lah, karena akhirnya Oppo pakai sistem dual speaker ini lagi. Semoga kedepannya HP dari seri Reno juga menggunakan sistem dual speaker seperti ini ya. Lalu soal layarnya, A96 ini punya ukuran 6,59 inci yang sebenarnya terbesar yang pernah Oppo pakai di seri A. Tapi nggak bisa bohong, kalau pengalamannya itu masih mirip seperti 6,5 inch biasa. Nggak kecil tapi nggak gede amat juga. Beda lah rasanya dengan memegang HP yang berukuran 6,7 inci ke atas. Tapi ada catatannya sih, Oppo A96 ini disebut sebagai penerus dari A95. Jika kita bandingkan, ada lebih dan kurangnya nih. Sebelumnya A95 itu menggunakan panel AMOLED, A96 pakai IPS. Tapi A96 ini sudah menggunakan refresh rate 90Hz dan disebut memiliki tingkat color game mode 95% NTSC. Yang bahasa gampangnya, dia punya warna yang lebih kaya dan oke. Secara teori, memang panel AMOLED itu lebih bagus ya, tapi di sini saya tidak memiliki kesan yang begitu negatif dari layar Oppo A96 selama pemakaian beberapa hari dan berbagai macam kondisi cahaya. Di sini saya menggunakan HP yang panel AMOLED juga loh. Untuk konsumsi konten sampai kerja, saya nggak punya keluhan sama sekali dari layar Oppo A96 ini. Apalagi dengan sistem dua speakernya, Oppo A96 ini jadi HP yang sangat menyenangkan buat nonton Netflix, main game, atau sekedar scrolling gabut di TikTok. Tadi kan saya sebut main game ya, memangnya HP ini bisa buat main game? Tentu bisa. Oppo A96 kali ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 680, sebuah chipset yang performanya ya sangat cukup lah untuk kebutuhan sekarang ini. Buat main CODM, bisa. PUBG Mobile juga bisa. Wild Rift apalagi, bisa juga. Banyak yang sanksi sama performa chip Snapdragon yang satu ini karena dia pakai Snapdragon seri 600. Saya akui memang performa dari chipset ini bukan yang superior sekali, tapi kalau kita bandingkan dengan chipset Snapdragon seri 600 sebelumnya, ini jelas ada peningkatan. Nggak cuma performa, tapi dari teknologi yang dimiliki juga. Kalau mau yang kencang, bisa langsung aja kali ke Find X gitu atau ke Reno 6 Pro lah minimal. Karena fokus dari Snapdragon seri 600 ini memang ke efisiensi dan triple ISP untuk performa kameranya. Dengan baterai 5000 mAh, baterai dari Oppo A96 ini menurut saya tuh irit banget. Saya pernah berangkat ke kantor dengan baterai hanya 80%, itu jam 8 pagi. Lalu pulang sampai rumah itu jam 8 malam, baterai masih sisa 30%.
Padahal HP ini udah saya pakai buat ngetik-ngetik, riset, nonton YouTube, dengar musik. Seringkali saya tuh dapat screen on time selalu di atas 6 jam. Buat pemakaian ala saya, ini tuh udah oke banget. Nah, dalam pengetesannya, Oppo A96 ini dapat menghabiskan baterai sekitar 10% ketika nonton YouTube selama 60 menit, bermain game menghabiskan baterai 5% dalam waktu 30 menit, lalu mendengarkan musik menggunakan TWS Bluetooth, dia hanya butuh baterai 3% selama 60 menit. Ini adalah salah satu HP dengan baterai 5000 mAh dengan performa paling irit yang pernah saya pakai. Dan baterai yang besar ini masih ditunjang oleh pengisian daya ala Oppo, yaitu 33 watt Super VOOC. Untuk ngisi baterai dari 10 ke 50%, dia butuh waktu 24 menit, 50 ke 80% dalam 19 menit, dan 80% ke 100% dalam 25 menit. Total dari 10 ke 100%, dia hanya butuh waktu 68 menit, atau ya sejam lebih 8 menit lah ya. Ini udah tergolong cepet sih buat saya. Masih cocok buat ngecas pas lagi mandi, siap-siap ke kantor, atau ke kampus setelah bangun di pagi hari. Atau sekedar numpang ngecas sebentar di kantor, ini juga bisa. Nah, untuk sektor dayanya ini, Oppo A96 masuk kategori excellent. Apalagi secara bobot dan ukurannya, A96 ini nggak terlalu berat dan handlingnya masih enak terlepas dari baterainya yang 5000 mAh. Saya sudah menjadikan HP ini seperti HP kedua saya. Saya lebih sering pakai ini buat main game, atau bahkan kerja ngetik-ngetik, dan sering saya pakai juga sambil di jalan. Ya, sambil ngetes juga sih. Nah, selama saya pakai, Oppo A96 ini seringkali saya pakai juga buat foto-foto. HP ini menggunakan dua kamera saja di belakang, yaitu 50 megapiksel dan 2 megapiksel kamera bokeh. Sedangkan bagian depan ada satu kamera dalam bentuk pancol dengan resolusi 16 megapiksel. Yap, saya dengar kok keributan kalian. Ini HP nggak punya kamera ultrawide. Pihak Oppo sendiri menyebut kalau hilangnya kamera ultrawide ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya pribadi sebenarnya butuh ya kamera ultrawide karena memang senang foto-foto dan kadang butuh angle yang lebih luas dari kamera utamanya. Tapi meskipun begitu, hasil foto dari Oppo A96 ini tergolong bagus loh. Bahkan dibandingkan dengan HP dari seri A lainnya yang pernah rilis oleh Oppo. HDR-nya bagus dalam kadar tertentu, warnanya natural, walaupun white balance-nya agak kuning ya. Untuk foto di malam hari memang terjadi penghalusan yang mengurangi detail foto dan terlihat kasat mata juga. Tapi Oppo cukup baik nih, kasih fitur bokeh flare portrait di Oppo A96 ini. Fitur ini biasanya ada di Oppo seri Reno, dan dengan efek ini kalian bisa bikin foto dengan efek bokeh atau kedalaman dengan pendaran cahaya yang cukup rapi seperti menggunakan kamera DSLR atau mirrorless. Hasilnya rapi dan bisalah buat foto-foto orang yang kamu sayang jadi lebih estetik. Seperti memang itu aja sih hal-hal esensial yang bisa saya sampaikan dari Oppo A96 ini. Sebelum masuk ke kesimpulan, Oppo A96 ini punya beberapa fitur dan detail yang harus kamu tahu. Misalkan aja, fitur e-gesture buat angkat telepon atau scrolling menu. Fitur ini sebelumnya cuma ada di Reno series. Lalu ada juga NFC, sensor sidik jari samping. SIM tray-nya juga ada triple slot yang bisa menampung SD card hingga 1 TB. Oh iya, dia juga ada yang namanya RAM expansion hingga 5 GB dan ROM expansion. Mungkin masih asing ya dengan istilah ini. Jadi ROM expansion itu memungkinkan kita untuk menyimpan data cache media sosial di microSD. Jadi kamu bisa memaksimalkan memori internal 256 GB ini dengan lebih leluasa gitu. Terus untuk fitur lainnya, dia ada sertifikasi IPX4 yang tahan cipratan air, jadi kalau hujan-hujanan masih oke, dan IP5X yang artinya tahan debu. Oh iya, untuk sistem operasi dia memang masih menggunakan ColorOS 11.1 yang basisnya Android 11. Tapi kalau melihat dari chipsetnya, dia harusnya bisa lah dapat ColorOS 12 yang basisnya Android 12 nantinya, tapi ya entah kapan. Overall, Oppo A96 ini jadi penyempurnaan dari HP Oppo seri A sebelumnya. Dengan harga Rp4.299.000, kamu akan mendapat speaker ganda, chipset yang lebih kencang, memori yang gede, kamera lebih oke, dan pengisian daya super VOOC. Untuk kamu yang beli HP dengan penggunaan yang kasual dan main game yang sedang-sedang aja, Oppo A96 ini bisa jadi opsi yang menarik. Meskipun ada beberapa catatan sih, untuk di kelasnya dia nggak punya kamera ultrawide, panelnya IPS, dan kayaknya ya cuman itu aja sih yang saya rasa kurang sreg. Tapi selama ini saya sudah pakai, memang gak ada kesan yang terlalu negatif terlepas dari catatan sebelumnya. Di luar sana, pasti banyak nih yang merasa kalau HP Oppo ini kemahalan atau overpriced lah. Termasuk di beberapa komentar review lain tentang HP ini. Tapi saya meyakini ya,
kalau HP itu bukan sekedar spesifikasi yang tertulis di atas kertas aja. Ada beberapa hal yang tidak terlihat oleh orang, tapi baru bisa terasa ketika mencobanya secara langsung. Misalkan aja, optimasi melalui software yang pastinya berpengaruh pada hasil foto, kestabilan performa, teknologi pengisian daya, pengalaman memakai, konsumsi daya, fitur-fitur di sistem operasinya, fitur dari hardware yang dibuka, license yang dibeli, dan tentu saja yang cukup penting adalah layanan purna jual. Banyak loh konsumen yang memperhatikan hal-hal ini selain angka-angka di situs pembanding spesifikasi HP. Jadi HP itu bukan sekedar tumpukan komponen yang dibungkus plastik atau kaca saja, tapi juga pengalaman memakai HP dan dukungan dari merek itu sendiri jika kamu mengalami kendala ketika menggunakan HP-nya, baik secara hardware ataupun software. Inilah yang dapat menimbulkan kepercayaan terhadap suatu brand atau yang biasa kita sebut sebagai loyalitas. Aspek-aspek ini jugalah yang akan jadi pertimbangan yang sulit sekali untuk dilepaskan ketika kamu akan membeli suatu barang yang harganya mencapai jutaan rupiah. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini, follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.